Bab 1391 Sistem Perencana Utama. Suke telah menunjuk dengan santai, tetapi dia benar-benar telah menemukan tempat pemakaman makhluk maha kuasa suku laut. Untuk memasuki mausoleum kekaisaran kerajaan api, Suke telah menukar teknik memori yang berkaitan dengan perampokan makam dari sistem. Dia telah mewarisi semua jenis teknik berharga Feng Shui, yang memungkinkan dia untuk melihat melalui medan dan menemukan lokasi pembuluh darah naga dengan mudah. Sekarang, dia telah menggunakan teknik berharga Feng Shui, dan kompasnya adalah lempeng bumi 6 ren, yang merupakan artefak surgawi. Ketika kedua item ini digabungkan, efek dari teknik berharga Feng Shui Suke diperbesar. Dia menemukan pusat medan di Celestial Burial Valley dengan mudah. Itu adalah tempat di mana makhluk maha kuasa suku laut dapat menyerap kekuatan pengorbanan darah. Namun, tidak mudah untuk menggalinya. Di bawah bimbingan Suke dan kepemimpinan Budfest dan Duan Jiude, anggota fraksi surga yang meledak, yang ahli dalam perampokan kuburan, anggota fraksi surga yang meledak bergabung. Masing-masing diberi skop khusus, dan mereka mulai menggali tanah. Namun, setelah setengah hari berlalu, mereka hanya menggali terowongan yang panjangnya puluhan meter. Mereka masih beberapa ribu meter jauhnya dari makam makhluk maha kuasa. Sebagai perbandingan, puluhan meter yang telah mereka gali hanyalah setetes air di ember. Bocah kecil, kita tidak bisa terus seperti ini. Ketika kita sampai di makam, kamu akan mati. Budfest sangat lelah sehingga dia menjulurkan lidahnya dan berteriak pada Suke. Suke mengerutkan alisnya. Dia cukup khawatir tentang efisiensi ini. Faktanya, dia juga ikut bergabung. Namun, tempat ini terlalu aneh. Tanahnya keras di luar imajinasi, dan setiap bagian tanah mengandung ki spiritual. Ini menghilangkan ekskavator dan alat lain di toko sistem, dan dia hanya bisa mengandalkan pembudidaya untuk menggali. Namun, jika mereka terus menggali dengan kecepatan ini, dia mungkin akan mati di sini, seperti yang dikatakan Budfest. Haruskah saya mengambil risiko? Haruskah saya menggunakan tubuh saya untuk menghadapi tungku duniawi dan memaksa saya masuk? Suke tergoda. Lagi pula, dia memiliki Holy Physique kelas 2. Selain itu, saat dia berdiri di pinggiran, yang lain bisa merasakan ki dan darah mereka sangat terpengaruh, dan kekuatan spiritual mereka mengalir keluar dari tubuh mereka. Meskipun Mo Junchen, yang memiliki fisik penekan penjara Raja Neraka tingkat pertama, masih terpengaruh, itu dapat diabaikan. Adapun Suke sendiri, meskipun dia juga merasakan kekuatan dunia, dia adalah satu-satunya yang benar-benar tidak terpengaruh. Tentu saja, ini juga karena mereka saat ini berada di tepi pinggiran. Jika mereka terus maju dan benar-benar melangkah ke jangkauan tungku langit dan bumi, mereka pasti akan sangat terpengaruh. Suke sendiri tidak terkecuali. Tetapi pada saat yang sama, ini membuatnya menyadari sesuatu. Semakin kuat tubuh fisik seseorang, semakin banyak orang yang mampu menahan efek dari langit dan bumi smelt. Lalu, bisakah dia mencoba menggunakan tubuh suci tingkat 2 untuk menahan pengaruh tempat ini? Sebelum dia dikorbankan, dia bisa menggali tanah. Kemudian, dia dapat memanfaatkan fakta bahwa Yang Maha Kuasa dari perlombaan laut belum terbangun dan langsung menyeretnya keluar dari tanah dan memasaknya ke dalam sepanci sup makanan laut. Begitu ide ini muncul, Suke benar-benar ingin mencobanya. Dia tidak mengambil risiko dengan mudah. Ketika ada jalan pintas, dia pasti tidak akan mengambil jalan memutar yang jauh. Ketika ada celah, dia pasti akan mengambilnya. Tetapi jika dia dipaksa terpojok, dia akan berubah menjadi penjudi. Kekejaman di tulangnya membuatnya rela berjudi dengan nyawanya. Ini karena jika dia tidak berjudi, dia juga akan kehilangan nyawanya. Jadi, mengapa tidak mencobanya? Berhenti, tidak perlu menggali lagi. Suke membuka mulutnya dan berteriak agar semua orang berhenti. Meskipun mereka hanya berada di pinggiran tungku, semua orang telah menggali wilayah tungku langit dan bumi. Namun, karena mereka berada di bawah tanah, efek dari pengorbanan darah sangat berkurang. Namun, kekerasan pasir masih menghabiskan banyak kekuatan spiritual mereka. Saat ini, banyak orang sudah kelelahan. Mendengar suara Suke, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh untuk melihat Suke, yang berdiri di pintu masuk gua. Keluar! Suke melambai pada semua orang. Ekspresinya tenang dan secara mengejutkan acuh tak acuh. Kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Lakukan sendiri. Semua orang terkejut.
Mo Junchen menghela nafas sedikit. Dia sudah menebak apa yang ingin dilakukan Suke. Ryu Jingning mengerutkan kening dan tampak khawatir. Kamu ingin menerobos masuk sendirian? Itu satu-satunya cara. Awalnya aku ingin lebih santai, tapi berdasarkan situasi saat ini, aku khawatir aku tidak akan bisa santai lagi. Kata Suke dengan senyum santai. Nada suaranya sangat tenang, dan orang tidak bisa mengatakan bahwa dia gugup sama sekali. Namun, senyumnya membuat Ryu Jingning merasa semakin tidak nyaman. Mengingat kepribadian Suke, jika itu adalah sesuatu yang dia yakini, senyumnya akan dipenuhi dengan rasa percaya diri. Itu adalah semacam kepercayaan diri yang membuat orang merasa tidak bisa dipercaya. Pada akhirnya, dia akan selalu bisa melakukannya dan menciptakan keajaiban. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dia yakini, orang ini akan mengerutkan kening dan terlihat serius. Tentu saja, terkadang ketika itu adalah sesuatu yang sangat dia yakini, dia akan berpura-pura sangat serius. Namun, kali ini, dia terlalu tenang dan santai. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan tungku langit dan bumi. Ini sangat berbeda dari perilakunya yang biasa. Inilah mengapa Ryu Jingning samar-samar menemukan sesuatu. Jelas bahwa pria ini sama sekali tidak percaya diri, dan itulah mengapa dia bersikap seperti ini. Dia ingin meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Apakah tidak ada cara lain? Ryu Jingning bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan bertanya dengan lembut. Dia tahu jawabannya di dalam hatinya. Jika ada cara lain, Suke tidak ingin mengambil risiko lebih dari orang lain. Tapi kali ini, benar-benar tidak ada cara lain. Mereka membutuhkan setidaknya 10 hari untuk menggali tanah. Jika mereka mundur sekarang, itu sama saja dengan membiarkan ramalan menjadi kenyataan. Xuan Yuan Wanrong akan ditelan oleh Celestial Burial Valley, dan Suke juga akan mati bersamanya. Inilah mengapa satu-satunya jalan keluar adalah mempertaruhkan nyawanya dan berusaha untuk mencobanya. Kamu bisa menenangkan pikiranmu. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Aku akan kembali. Suke tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Ryu Jingning. Ryu Jingning sedikit bingung. Belum lama ini, anak muda ini, yang selalu terlihat seperti anak kecil di matanya, telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dia cukup kuat untuk mendukungnya. Tapi sekarang, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Apalagi, itu akan terjadi di depannya. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Ryu Jingning. Sial, bocah cilik, aku akan ikut denganmu. Saat ini, Buttface menggertakkan giginya dan berteriak keras. Kata-katanya membuat mata Suke, Duan Jiude, dan yang lainnya terbuka lebar. Itu tidak benar. Kapan orang bodoh ini menjadi begitu setia kepada teman-temannya? Apa yang kamu lihat, bocah cilik? Jika kamu tidak benar-benar akan mati kali ini, aku tidak ingin mengambil risiko ini. Jika kamu ingin menghadapinya dengan tubuhmu, aku juga bisa melakukannya itu. Kita bisa bergandengan tangan untuk menggalinya. Itu akan jauh lebih cepat daripada menggalinya sendirian, kata Buttface dengan serius. Sepertinya dia akan mempertaruhkan segalanya. Jarang melihatnya serius. Ini menyebabkan Duan Jiude dan yang lainnya tergerak. Duan Jiude menepuk Buttface dan berkata dengan suara gemetar, Guru Buttface, kamu membuatku melihatmu dengan cara baru. Dia sangat jelas bahwa ini bukan lelucon. Begitu Suke dan Buttface masuk, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Di masa lalu, kombinasi dua orang dan satu anjing, Suke dan Buttface, mendominasi dunia. Meskipun mereka telah saling menipu, hari-hari ini luar biasa. Memikirkan hal ini, hati Duan Jiude dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan yang tiada akhir. Guru Duan, jangan seperti ini. Aku juga takut bocah kecil ini tidak akan kembali. Lebih baik bertaruh. Peluang menang akan jauh lebih tinggi. Buttface menepuk pundak Duan Jiude dan berkata dengan tulus. Pria dan anjing itu dulu tidak menyukai satu sama lain. Belakangan, mereka menjadi burung berbulu dan saling menghargai. Sekarang, kemungkinan besar mereka akan dipisahkan oleh hidup dan mati, jadi mereka tidak peduli dengan pertarungan. Guru Buttface, lelaki tua ini akan menunggu di sini untuk kemenanganmu kembali. Kamu pernah berkata bahwa kamu akan mengajari lelaki tua ini sebuah lagu. Jangan kembali pada kata-katamu. Duan Jiude dipenuhi dengan emosi, dan tangannya gemetar.
Budfest memaksakan senyum dan menepuk pundak Duan Jiude dengan santai. Jangan khawatir. Saat aku kembali, aku pasti akan mengajarimu lagu, Harnessing the Horsepole. Lagu ini megah dan penuh semangat. Di masa depan, kami akan menyanyikannya bersama dan mendominasi dunia. Ini pasti akan menjadi lagu yang akan tercatat dalam sejarah. Suke hampir tertawa ketika mendengar ini. Budfest bahkan bisa menyanyikan Harnessing the Horsepole. Sepertinya orang bodoh ini benar-benar mempelajari segalanya di bumi. Bocah kecil, aku akan menunggumu di sini. Jika kamu tidak kembali, aku akan masuk untuk mencarimu. Ryu Jingning memandang Suke dan berkata dengan lembut saat ini. Suaranya sangat rendah, tetapi dipenuhi dengan tekad. Suke sedikit tertegun. Angin sepoi-sepoi meniup rambut di dahinya, dan senyum muncul di wajahnya yang tampan. Oke, aku pasti akan kembali. Setelah mengatakan ini, dia melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya keluar lembah pemakaman surgawi. Dia menghela nafas dengan emosi. Waktu benar-benar berlalu. Aku sangat merindukan segalanya di masa lalu. Waktu berlalu, dan aku tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu hari ini. Petik 2. Ryu Jingning menatapnya dengan tenang. Orang-orang lain di daerah ini juga terdiam dan memandang Suke dengan perasaan yang rumit. Mereka semua tahu bahwa ini bisa menjadi kata-kata terakhir pemimpin fraksi, dan itu bisa menjadi kata-kata terakhirnya. Iblis betina kecil. Tiba-tiba, Suke menoleh untuk melihat ke arah Ryu Jingning dan berkata dengan senyum tipis, apakah kamu tahu tahun berapa yang paling aku sukai? Tahun yang mana? Ryu Jingning juga tersenyum, dan adegan di mana dia bertemu kembali dengan Suke di benua timur untuk pertama kalinya muncul di benaknya. Dia merasa bahwa ini mungkin tahun yang ingin dibicarakan Suke. Suke meringkuk di sudut mulutnya dan menunjukkan senyum nakal. Aku akan mencintaimu selama 10.000 tahun. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melambai ke kerumunan. Kemudian dia melangkah dengan tegas menuju kedalaman lembah pemakaman surgawi. Kerumunan tercengang, dan mereka yakin. Mereka berseru dalam hati bahwa dia luar biasa. Kata-kata cinta yang menggoda, seperti yang diharapkan dari pemimpin fraksi. Ryu Jingning juga berdiri di tempat yang sama, dan senyum indah merekah di wajahnya. Tapi air mata seperti embun mengalir dari sudut matanya saat dia diam-diam melihat sosok itu menghilang ke kejauhan. Pada saat ini, semua orang diam, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Sosok pria dan anjing yang menghilang itu seperti batu berat yang sangat membebani hati mereka. Tungku duniawi lembah pemakaman surgawi adalah pengorbanan darah untuk semua makhluk hidup. Makhluk maha kuasa dari suku laut, yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun, dimakamkan di bawah tungku, dan kekuatannya sebanding dengan kaisar surgawi klan manusia ketika dia masih hidup. Apakah mereka benar-benar dapat kembali setelah pergi? Kerumunan tidak memiliki jawaban. Pada saat ini, Suke dan Budfest, yang telah memasuki jangkauan tungku duniawi, sudah dekat dengan pegunungan inti roh. Pria dan anjing itu tidak memiliki kelainan pada tubuh mereka, tetapi darah dan ki mereka cepat habis, dan kekuatan inti surgawi mereka menguap tanpa henti. Budfest mungkin masih baik-baik saja, tetapi jika Suke tidak mengaktifkan fungsi pemulihan otomatis sistem, dia mungkin sudah mati. Aduh, aku tidak menyangka bahwa Act of Sein akan mengalami hari seperti itu. Aku sudah memiliki Holy Physique kelas 2, tapi aku masih tidak bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Suke menghela nafas dan menoleh untuk melihat Budfest. Namun, yang dilihatnya adalah wajah tersenyum Budfest yang secerah bunga krisan. *CK. Suke membuka matanya lebar-lebar. Sepertinya ini akan sukses. Bab pertama telah dikirimkan. Baru-baru ini, Ki Reading sedang melakukan kegiatan pendukung bagi para penulis. Anda dapat menemukannya di bagian terima manfaat di bagian temukan di bagian bawah beranda. Saat ini, fraksi surga yang meledak berada di urutan pertama, tetapi kami dapat tersingkir kapan saja. Saya berharap semua orang dapat bekerja sama dan membiarkan saya turun ke posisi keempat. Ketika saya mendaftar untuk kompetisi, saya membuat janji acak. Saya menulis bahwa jika saya bisa masuk 3 besar, saya akan mengekspos foto saya dengan pakaian wanita. Saat itu, saya benar-benar tidak menyangka bisa masuk 3 besar, tetapi Anda membuat masalah dan memasukkan saya ke dalamnya. Budfest, trik apa yang kamu mainkan sekarang?
Suke menatap Buttface dan berkata dengan marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat ini? Buttface benar-benar pintar. Dia telah menipu semua orang, termasuk Suke sendiri. Dia mengira orang bodoh ini sangat setia kepada teman-temannya, jadi dia tiba-tiba menjadi berdarah panas dan ingin melewati api dan air bersamanya. Tapi sekarang, berdarah panas? Loyalitas? Tak satu pun dari itu ada? Ekspresi bodoh ini menunjukkan bahwa dia telah memperoleh beberapa keuntungan besar. Jadi, dia berpura-pura setia kepada teman-temannya dan mengikuti mereka ke sini di bawah tatapan kagum orang banyak. Bocah cilik, kali ini kita akan mendapat untung besar. Tebak apa yang kutemukan? Buttface berkata dengan nada menyanjung sambil tersenyum pada Suke seperti seorang kasim tua. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata, F***CK, aku tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku hanya ingin menyelesaikan akhir yang dinubuatkan terlebih dahulu dan memberi pelajaran pada Xuan Yuan Wanrong saat aku melakukannya. Dialah yang membuatku, orang suci yang bertindak tangguh, dalam masalah. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk berpikir tentang menghasilkan keuntungan. Buttface segera menampilkan penampilan seorang ahli dunia lain dan berkata sambil tersenyum, Nak, penemuan yang mulia dapat menyelesaikan akhir dari ramalanmu, dan itu juga memungkinkan kami untuk mendapatkan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar. Terkesiap. Suke tersentak dan menatapnya. Kekuatan inti surgawi juga dapat memiliki banyak kekuatan inti surgawi? Seperti apa bentuknya? Apa maksudmu? Maksudku kita bisa mendapatkan banyak kekuatan inti surgawi, dan itu jumlah yang sangat besar, cukup bagi kita untuk menembus beberapa tahap. Buttface melambaikan kaki depannya secara berlebihan, menggambarkan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar. Suke berhenti menggoda anjing itu dan berkata dengan serius, katakan padaku, apa solusinya? Kita bisa melakukan ini. Senyum celaka muncul di wajah Buttface. Dia menunjuk pegunungan di bawah kakinya dan mencondongkan tubuh ke arah telinga Suke untuk menjelaskan. Awalnya, Suke mengerutkan kening saat mendengar itu. Tapi segera, kerutannya menghilang. Matanya berbinar, dan dia tersenyum seperti Buttface. Pada saat yang sama, di pintu masuk Celestial Burial Valley, Duan Jiude, Mo Junchen, dan yang lainnya belum pergi. Mereka berencana untuk tinggal di sini dan menunggu. Mereka ingin mengetahui hasil akhirnya. Lagi pula, hanya ada 2 hari tersisa sebelum kematian Suke yang dinubuatkan. Sayangnya, kupikir meskipun perjalanan ini akan sulit, setidaknya akan lancar. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Mungkin karena aku hidup terlalu lancar akhir-akhir ini. Duan Jiude memperhatikan saat Susosoke dan Buttface menghilang ke pegunungan yang jauh. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah, merasa agak melankolis. Mo Junchen sedikit mengangguk dan tetap diam. Hatinya juga berat. Dia memegang cincin penyimpanan dengan erat di tangannya. Itu diberikan kepadanya oleh Suke sebelum dia pergi, dan itu berisi sejumlah besar batu spiritual immortal dan jimat penusuk luar angkasa. Meskipun Suke tidak mengatakan apa-apa, Mo Junchen tahu dengan jelas bahwa Suke telah memberikan barang-barangnya kepadanya. Jika terjadi kesalahan, barang-barang di cincin penyimpanan akan diserahkan kepada Ryu Jingning. Suke tidak memberikannya kepada Ryu Jingning secara pribadi karena dia tidak ingin dia terlalu memikirkannya. Jika dia bisa kembali, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa kembali, dia akan meninggalkan beberapa harta untuknya agar masa depannya lebih mudah. Lagi pula, Ryu Jingning tidak seperti Jiang Hongyan. Dia tidak memiliki konstitusi khusus atau latar belakang yang kuat. Tidak mudah baginya untuk sampai ke tempat dia sekarang. Namun, Jiang Hongyan memiliki tubuh kismet surgawi, jadi masa depannya akan lebih mudah daripada masa depan Ryu Jingning. Ledakan. Pada saat ini, suara keras datang dari luar Celestial Burial Valley. Kebisingan itu datang dari laut di ujung benua timur. Seolah-olah laut telah meledak, dan suara keras menyebar ke lembah pemakaman surgawi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di luar? Sepertinya sesuatu terjadi di pantai benua timur. Kerumunan terkejut dan mulai mendiskusikannya. Duan Jiude memegang ikan kecil yang dia terima dari Buttface. Itu putus asa dan lesu, tapi sekarang matanya menyala dan menjadi bersemangat. Mereka di sini. Pasukan suku laut akhirnya tiba.
Tuan itu telah keluar, dan dia secara pribadi akan memimpin pasukan suku laut yang terdiri dari 1 juta tentara untuk menekan benua timur, teriak ikan kecil itu dengan bersemangat. Ketika anggota fraksi surga yang meledak mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Tentara suku laut yang terdiri dari 1 juta tentara sedang menekan benua timur. Mereka tahu dengan jelas bahwa kekuatan pasukan suku laut jauh melampaui pembudidaya 4 benua besar. Alasan mengapa mereka mengejar barisan depan adalah karena mereka mendapat dukungan dari ular berkepala 8. Tapi sekarang Suke telah pergi dan menghadapi bahaya sendirian, akan sulit bagi mereka untuk melawan pasukan suku laut yang terdiri dari 1 juta tentara. Pasukan suku laut yang terdiri dari 1 juta tentara benar-benar mengesankan. Aku di sini, dan aku akan melihat gelombang seperti apa yang bisa dibuat oleh suku laut. Mo Junchen mendengus dingin dan menatap ikan kecil itu. Ikan kecil itu berteriak, "Kamu tidak peduli seberapa kuat kamu hanya bisa melawan tuan kami. Bisakah kamu menghentikan pasukan kami yang terdiri dari 1 juta tentara?" Wali Mo sibuk, "Jadi aku akan menghentikan pasukanmu yang terdiri dari 1 juta tentara." Ekspresi Ryu Jingning berubah sedingin es saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari Mo Junchen, dia masih ahli di tahap surgawi bumi. Tentara suku laut yang terdiri dari 1 juta tentara hanyalah 1 juta pembudidaya di tahap sintesis bentuk dan tahap penyeberangan bencana. Mustahil bagi mereka untuk mengalahkan seorang ahli di Earth Celestial Stage. Meskipun perbedaan dalam jumlah terlihat jelas, seorang ahli di Earth Celestial Stage tidak peduli dengan angka. Di depan Ryu Jingning, pasukan 1 juta tentara suku laut seperti 1 juta semut. Selama seni sihirnya cukup kuat, dia bisa melenyapkannya dengan mudah. Apalagi masih ada Duan Jiude yang berada di Earth Celestial Stage. Di depan 2 ahli di Earth Celestial Stage, pasukan 1 juta tentara suku laut hanyalah lelucon. Hanya dengan kamu, bagaimana ini mungkin? Kekuatanmu. Ikan kecil itu memasang ekspresi mengejek, tetapi ketika aura Ryu Jingning dan Duan Jiude yang mengesankan melonjak keluar, ikan kecil itu sangat ketakutan hingga berteriak, "Ah! Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Dasar bodoh. Kamu bahkan tidak tahu tentang fraksi surga yang meledak, namun suku laut berani menyerang 4 benua? Apakah kamu tidak tahu siapa yang melindungi 4 benua?" Duan Jiude mencibir dengan dingin dan meraih ikan kecil. Dia mengepalkan tinjunya dan hampir mematahkan ikan kecil itu. Ikan kecil itu menjadi berperilaku baik, dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Setelah menyaksikan kekuatan Mo Junchen, Duan Jiude, dan Ryu Jingning, ia panik dan kehilangan kepercayaan pada suku laut. Pada saat yang sama, di pantai benua timur, laut tampak seperti terbelah 2 oleh pedang. Air laut yang tak terbatas membentuk 2 dinding air yang tinggi, yang memisahkan jalan lebar di tengahnya. Tentara suku laut yang terdiri dari 1 juta tentara berubah menjadi setengah manusia dan melangkah ke darat dengan tertib. Kura-kura raksasa itu tergeletak di permukaan laut. Itu seperti pulau raksasa, dan mengamati segalanya. Matanya dipenuhi dengan kilatan dingin, dan sepertinya tidak bisa menahan kegembiraannya. "Tuanku, pasukan suku laut yang terdiri dari 1 juta tentara telah berhasil mendarat di pantai. Mereka telah berkumpul, dan mereka menunggu instruksi Anda." Jenderal suku laut di panggung kendaraan hebat, yang mengenakan baju besi perak, berlutut dengan 1 kaki dan menghadap kura-kura. Dia dipenuhi dengan rasa hormat. Kura-kura raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengamati pasukan suku laut dengan matanya yang seperti matahari. Itu berteriak dengan dingin, "Saya tidak punya instruksi, tapi saya punya perintah. Jika Anda tidak mengambil lembah pemakaman surgawi hari ini, Anda semua akan mati. Inilah sebabnya." Kura-kura berhenti sejenak sebelum berbicara dengan suara yang dalam. "Yang harus Anda lakukan adalah bergegas ke kedalaman lembah pemakaman surgawi. Apapun yang terjadi, satu-satunya misi Anda adalah bergegas ke dalamnya." "Dipahami." Pasukan 1 juta tentara suku laut berteriak serempak. Adapun kura-kura raksasa, kepalanya sudah tenggelam ke laut. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum dingin. Dunia tidak berperasaan, dan memperlakukan semua makhluk seperti anjing. Masa depan suku laut akan ditentukan oleh pengorbanan hari ini. Gemuruh. Pada saat ini, di pegunungan Celestial Boreal Valley Spirit Core,
Buttface menendang batu besar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Aku merasa sudah sangat dekat dengan posisi Spirit Core, teriak Buttface kegirangan. Suke menghela napas dalam-dalam dan tersenyum saat dia melihat dengan penuh perhatian ke terowongan yang baru digali. Pria dan anjing itu sudah sibuk sepanjang hari, dan mereka telah menggali jalan pintas di pegunungan yang mengarah langsung ke posisi Spirit Core. Pada saat ini, mereka telah menyelesaikan 90% pekerjaan, dan mereka akan segera dapat melihat penampilan sejati makhluk maha kuasa dari suku laut. Bodoh, sepertinya aku harus bertanya lagi padamu. Apa ingatanmu bisa diandalkan? Suke menatap Buttface dan bertanya. Kamu bisa menenangkan pikiranmu? Aku selalu bisa diandalkan. Buttface menepuk dadanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Justru karena ini aku harus memastikannya denganmu sekali lagi. Suke memasang senyum mengejek namun sopan. *CK. Kali ini, aku sangat percaya diri. Jika tidak, apakah menurutmu aku bersedia mengambil risiko seperti itu? *CK. Jika aku tidak tiba-tiba mengingat masalah ini, aku mungkin akan benar-benar membiarkannya benda tua yang tergeletak di tanah mendapat manfaat darinya. Buttface terlihat kesal. Di masa lalu, tempat ini didirikan bersama oleh reinkarnasi ke-6ku, dan digunakan untuk melebur semua harta alam di lembah pemakaman surgawi. Tapi itu melancarkan serangan diam-diam padaku, dan reinkarnasi ke-6ku terluka parah. Aku harus melarikan diri jauh, dan menduduki tempat ini dengan paksa. Itu mengubah tata letaknya dan mengubahnya menjadi tungku duniawi untuk digunakan sendiri. Baiklah. Ini adalah masalah kehidupanmu sebelumnya. Apakah masih perlu untuk menjadi sangat marah? Apalagi, tidakkah kamu memiliki kesempatan untuk membalas dendam sekarang? Suke menepuk kepala Buttface dan menghiburnya dengan senyum. Faktanya, ketika dia pertama kali mendengar Buttface menyebutkan ingatannya di kehidupan sebelumnya, reaksi pertama Suke adalah bahwa itu tidak dapat diandalkan. Namun, kali ini Buttface mengingat ingatan yang lebih lengkap. Selama reinkarnasi ke-6-nya, Buttface kebetulan berada di akhir era Kaisar Abadi. Pada saat itu, eksistensi tertinggi yang tak terhitung jumlahnya sedang mencari cara untuk menghindari akhir zaman. Buttface memilih untuk bekerja sama dengan eksistensi tertinggi dari Merfolk untuk mencari harta karun di mana-mana. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukannya di dasar laut. Akibatnya, keduanya bergandengan tangan untuk menyusun rencana, mengubah tanah berharga menjadi tungku yang beroperasi sendiri untuk melebur harta surgawi dan energi spiritual dari segala arah di tanah berharga. Itu digunakan untuk menjaga tidur mereka berdua sampai mereka melewati zaman kekacauan dan bangun kembali. Awalnya, metode ini cukup bagus, tetapi sosok hebat dari ras laut mengkhianati reinkarnasi ke-6 Buttface dan melancarkan serangan diam-diam, melukai reinkarnasi ke-6 Buttface dengan parah dan memaksanya melarikan diri dari dunia ini. Apalagi sosok besar ras laut juga terluka, dan terpaksa kembali ke dasar laut. Dia mengubah rencananya dan meninggalkan ajaran leluhur untuk keturunannya sebelum dia pergi ke hibernasi sebelumnya untuk menghindari dunia. Selama bertahun-tahun berikutnya, perbuatan tokoh besar perlombaan laut dibesar-besarkan. Dikatakan bahwa dia terluka dalam pertempuran hebat dengan Kaisar Surgawi klan manusia dan dimakamkan di dasar laut. Selain itu, dia menamai tempat itu lembah pemakaman surgawi. Namun, itu semua omong kosong. Sosok hebat dari perlombaan laut menggunakan perubahan medan untuk menyimpulkan situasi geografis di masa depan, dan inilah mengapa dia mengubah rencananya. Dia melakukan ini untuk rencana tungku duniawi, yang dibentuk secara alami oleh dunia, dan dia mengorbankan segudang makhluk di lembah pemakaman surgawi untuk melengkapi dirinya sendiri. Dia tidak peduli berapa banyak dia menghitung, dia masih tidak menyangka bahwa aku akan datang untuk menghancurkannya dalam reinkarnasi ini. Dia merencanakan, dan pada akhirnya, bukankah dia tetap membantu kita? Buttface tertawa, menikmati kemalangan orang lain. Cukup, kamu benar-benar beruntung. Cepat dan lanjutkan menggali. Suke memutar matanya dan berbicara. Dia merasa keberuntungan kali ini sangat besar, tetapi dia masih tidak bisa membawa Ryu Jingning dan yang lainnya untuk membagikannya. Dia dan Buttface bisa datang ke sini hanya karena tubuh kedagingan mereka cukup kuat. Ryu Jingning dan Duan Jiude tidak akan mampu menanggung pengaruh pengorbanan darah di tempat ini, dan bahkan Mo Junchen tidak akan mampu menanggungnya.
Lagi pula, bahkan Holy Physique kelas 2 Suke membutuhkan fungsi pemulihan otomatis sistem untuk dapat mempertahankannya, dan itu akan menetralkan pengaruh pengorbanan darah. Inilah mengapa dia dan Buttfast adalah satu-satunya yang bisa merebut keberuntungan ini. Nak, jika kita berhasil kali ini, kamu setidaknya akan maju ke puncak tahap surgawi, dan bahkan mungkin bagimu untuk maju ke tahap surgawi Taiyi. Aku pikir kamu harus mengungkapkan sesuatu. Setelah Buttfast berbicara, dia mengedipkan mata pada Suke. Dia ingin memancing beberapa manfaat lain. Ungkapkan sesuatu. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Raja Tinju Tangguh atau kaki Raja Tangguh? Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan memukulmu dengan tongkat Raja Tangguh. Apakah kamu menginginkannya? Suke mencibir dengan dingin. Buttfast segera mundur dan berteriak dengan tergesa-gesa, tidak perlu. Cepat dan gali. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Setelah dia berbicara, dia menggunakan tangan dan kakinya, dia menggunakan keempat anggota tubuhnya dan bergegas menuju lapisan tanah terakhir untuk menggali dengan cepat. Dor! Segera, lapisan tanah terakhir tidak bisa menghentikan penggalian paksa Buttfast dan Suke. Mereka dengan cepat menggali dan membuka makam yang telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun. Menurut alasannya, karena ini adalah tempat di mana jenazah seseorang dikuburkan, pertahanannya seharusnya sangat memadai. Tapi mungkin makhluk maha kuasa suku laut telah berpikir terlalu sederhana dan berpikir bahwa tungku duniawi dapat mencegah semua orang memasuki tempat ini. Atau mungkin karena mereka datang ke sini dengan tergesa-gesa sehingga mereka tidak berbuat banyak untuk melindungi pinggiran makam. Suke dan Buttfast dengan mudah mendorong lapisan tanah terakhir dan melangkah ke makam yang gelap gulita tanpa hambatan. Makam ini hanyalah sebuah gua yang telah digali dan hanya berukuran beberapa puluh meter persegi. Di tengahnya ada sebuah rumah kecil seukuran pondok jerami. Rumah itu seluruhnya dibangun dengan batu giok hitam, dan interiornya tidak bisa dilihat dengan jelas. Buttfast langsung tertawa keras. Benda tua ini benar-benar menggunakan peti mati giok yang telah kupersiapkan untuk diriku sendiri di masa lalu. Sekarang pasti sudah mati. Aku sangat akrab dengan mantra pembatas di atasnya. Aku bisa membukanya dengan mudah. *CK, Buttfast, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Kamu benar-benar membuat peti mati yang kamu siapkan untuk dirimu sendiri terlihat seperti rumah? Suke terdiam. Menilai dari bentuk rumah batu giok, sepertinya memang dibuat oleh Buttfast. Itu di kehidupan saya sebelumnya. Jika saya ingin melakukannya sekarang, saya pasti akan membuat istana besar yang tak tertandingi di dunia, kata Buttfast dengan bangga. Suke menatapnya dengan jijik. Tak tertandingi di dunia? Saya khawatir Anda mendapatkan ide ini ketika Anda pergi ke benua surga dan melihat istana Xuan Yuan Wanrong, bukan? Omong kosong, aku memikirkannya sendiri. Buttfast berteriak dengan paksa dengan ekspresi tak tahu malu di wajahnya. Suke geli, tapi dia tidak punya waktu untuk terus mengejeknya. Tatapannya sudah tertuju pada rumah batu giok hitam. Dari luar, itu hanya kabur. Terlebih lagi, rumah giok itu diukir dengan mantra pembatas, yang bisa dianggap sebagai garis pertahanan terakhir. Nak, serahkan mantra pembatas ini kepadaku. Tapi kamu harus menemukan sesuatu yang cocok untuk mengendalikan inti spiritual ini. Jika tidak, saat tungku surga dan bumi diaktifkan, semua kekuatan inti surgawi akan hilang dan tidak akan bisa berkumpul lagi, kata Buttfast sambil menatap Suke. Suke segera mengangkat alisnya. Tidak bisakah rumah batu giok ini terus digunakan? Itu tidak bisa digunakan. Buttfast berkata dengan menyesal. Aku terlalu percaya diri dengan kehidupanku sebelumnya. Jadi aku merancang mantra pembatas dengan sempurna. Jika aku ingin menghancurkannya, aku juga harus menghancurkan rumah batu giok. Cara berpikirmu benar-benar unik. Suke segera menggelengkan kepalanya dan terdiam. Apakah mantra pembatas dirancang dengan sempurna atau tidak? Dan apakah rumah batu giok akan dihancurkan atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, jika dia terus menggunakan rumah batu giok ini untuk menyerap kekuatan inti surgawi, Suke juga menentangnya. Bagaimanapun, rumah batu giok ini adalah peti mati yang telah digunakan oleh orang lain. Jika dia bertemu lagi, itu akan sangat memalukan. Lupakan saja, aku hanya akan menggunakan istana Xuan Yuan Wanrong.
Ada kolam eliksir giok cabang emas di dalamnya, yang memiliki efek ganda. Mungkin aku benar-benar bisa melangkah ke tahap surgawi Taiyi. Suke tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia pindah dari istana es yang dia peroleh dari gunung kabut salju di benua surga. Dia sengaja mengecilkan ukuran istana dan mengesampingkannya, menunggu Budfest membuka Black Jade House. Menurut rencana mereka, sebelum tungku surga dan bumi diaktifkan sepenuhnya, mereka akan membuang makhluk maha kuasa suku laut untuk memberi makan anjing-anjing itu. Yah, itu tidak bisa dianggap sebagai memberi makan kepada anjing. Ini sama dengan memarahi diriku sendiri. Lagi pula, aku juga akan mendapat bagian nanti. Suke menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri.